Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa la haula wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kebaikannya kepada kita semua. Di antaranya kita dapat melakukan pembelajaran pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan, sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul via Zoom untuk melakukan pembelajaran telaah kurikulum PAI, dan tentu yang terhormat kepada dosen pengampu Dr. Popi Puadah yang senantiasa memberikan arahan materi bimbingan kepada kita semua terkait materi mapel ini, mata kuliah ini. Kemudian yang kami banggakan tentunya pada teman-teman mahasiswa kelas 6C yang dicintai Allah, insya Allah. Adapun pada malam hari ini, insya Allah kelompok terakhir yang akan mempresentasikan terkait dengan mengkritisi untuk di kelas 12 ya, Saudara Irsal Sabila. Sebelum kita melakukan proses perkuliahan, sebagai muslim, sepantasnya kita memulai segala sesuatu dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan kepada Saudara Irsal Sabila bisa disampaikan untuk makalahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang menganalisis dan mengkritisi pembelajaran materi PAI kelas 12. Tapi untuk share screen-nya ada, boleh minta tolong nggak? Ya, saya bantu sambil lagi proses. Oke, siap. Di sini menganalisis dan mengkritisi pembelajaran PAI materi kelas 12. Tetapi di sini sepertinya saya akan mengkritisi pembelajaran materi terkhususnya yaitu PAI ya. Dimulai dari definisi kurikulum PAI, itu bagian A, definisi kurikulum PAI. Kayaknya agak jauh dari kelas 12 nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Nama badu yang sama-sama saya hormati Ibu Popi Puadah, dosen pengampu dan yang sama-sama saya hormati teman-teman kelas semua yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menganalisis dan mengkritisi pembelajaran materi PAI kelas 12. Sebenarnya agak menjauh dari kelas 12-nya karena di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran materi PAI-nya gitu. Yang dibahas dalam pertama yaitu definisi kurikulum PAI. Nah, di sini saya akan menjelaskan kata kurikulum. Nah, jadi berasal dari kata Yunani yang semula digunakan dalam bidang olahraga, yaitu kurer yang berarti jarak tempuh lari, yakni jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finish. Nah, jarak start sampai finish ini kemudian yang disebut dengan kurer. Nah, kurikulum merupakan seperangkat kegiatan pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan sebagai landasan untuk tercapai sebuah tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, sedangkan pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam.
dan sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan hadis. Nah, mulai kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Nah, pendidikan bertujuan merupakan sikap tingkah laku dari kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat, alam sekitar dimanapun individu itu hidup. Nah, agar kelak dapat berguna menjadi pedoman hidupnya untuk mencapai kebahagiaan hidup serta berguna bagi bangsa dan agama. Jadi, suatu pembelajaran materi PAI ini sangat-sangat berguna di lingkungan sekitar kita dan sangat berguna untuk pembelajaran bagi umat manusia, yaitu umat Islam gitu. Nah, oleh karena itu pendidikan agama Islam ialah bimbingan yang dilakukan secara terencana oleh seseorang kepada peserta didik dalam pertumbuhan. Jadi secara terencananya yaitu seseorang, yaitu guru kepada peserta didik dalam pertumbuhan agar dia memiliki kepribadian muslim. Lanjut untuk bawahnya yaitu tujuan landasan kurikulum PAI. Nah, pendidikan Islam menyiapkan para siswa memiliki keterampilan kemandirian menghayati tugasnya dan peranannya menuntut ajaran Islam dalam bermasyarakat. Nah, rumusan tujuan pendidikan Islam yaitu merealisasikan manusia muslim yang beriman, bertakwa dan berilmu, mengetahui yang mampu mengabdikan dirinya kepada Sang Kholiknya dengan sikap dan kepribadian bulat, menyerahkan dirinya kepadanya dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keriduannya. Nah, dalam hal ini pendidikan agama Islam sebagai sebuah program pembelajaran yang diarahkan untuk satu, menjaga akidah dan ketakwaan peserta didik. Yang kedua, menjadi landasan untuk lebih rajin mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk lebih kritis, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, menjadi landasan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, dengan demikian tidak hanya mengajarkan pengetahuan secara teori semata, tetapi juga untuk dipraktekkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai PAI dapat berguna dalam kehidupan sosial. Selain itu, pelaksana pendidik agama di Indonesia mempunyai dasar-dasar yang cukup kuat. Dasar-dasar tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain hukum, yakni yang dasarnya pelaksanaan pendidikan agama yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah-sekolah ataupun lembaga-lembaga pendidikan formal di Indonesia. Yang kedua, religius. Yang dimaksud dengan religius dalam uraian ini adalah dasar-dasar yang bersumber dari ajaran agama Islam yang tertera dalam Al-Quran maupun hadisnya. Nah, yang ketiga, psikologis. Semua manusia di dalam hidupnya di dunia ini selalu membutuhkan adanya suatu pegangan hidup yang disebut agama. Karena manusia akan selalu berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Hanya saja dengan cara mereka mengabdi dan mendekatkan diri kepada itu berbeda sesuai agama yang dianut atau sesuai agamanya masing-masing. Nah, semua dasar yang ditemukan tersebut idealnya dapat membekali penyusunan kurikulum PAI agar semua aspek kemanusiaan anak didik. Nah, dalam berkembang dengan baik menuju manusia sebagai yang dicita-citakan dalam pendidikan Islam. Lanjut ke yang C, yaitu ruang lingkup kurikulum PAI. Nah, untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi yang disebut dalam tujuan kurikulum, maka isi materi kurikulum PAI ini didasarkan dan dikembangkan dari ketentuan-ketentuan yang di dalam dua unsur, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, materi PAI juga diperkaya dengan hasil ijtihad para ulama, sehingga ajaran-ajaran pokok yang bersifat umum lebih rinci dan mendetail. Kurikulum PAI mencakup usaha untuk mewujudkan keharmonisan, keserasian, kesesuaian, dan keseimbangan. Nah, dalam kurikulum PAI tersusun 4 mata pelajaran dengan kompetensi lulusan dan standar isi sesuai Permenak nomor tahun
No. 2 tahun 2008, yaitu Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis yaitu membaca, menghafal, menulis, dan memahami surat pendek dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah, An-Nas, sampai dengan surah Ad-Duha. Nah, yang B yaitu menghafal, memahami arti, dan mengamalkan hadis-hadis pilihan tentang akhlak dan amal soleh. Yang ketiga, akidah akhlak. Nah, mengenal dan meyakini rukun iman dari iman kepada Allah sampai dengan iman kepada qada dan qadar melalui pembiasaan dalam mengucapkan kalimat at-thayyibah, pengenalan, pemahaman sederhana dan penghayatan terhadap rukun iman dan al-asmaul husna serta pembiasaan dalam pengamalan akhlak terpuji dan adab Islam serta menjauhi akhlak tercela dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga itu fikih, mengenal dan melaksanakan hukum Islam yang berkaitan dengan rukun Islam, mulai dari ketentuan dan tata cara, pelaksanaan toharo, sholat, puasa, zakat, sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan tentang makanan dan minuman. Nah, yang keempat yaitu sejarah kebudayaan Islam, mengenal, mengidentifikasi, meneladani, dan mengambil ibrah dan sejarah Arab pra-Islam sejarah. Nah, Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, serta perjuangan tokoh-tokoh agama Islam di daerah masing-masing. Nah, mata pelajaran tersebut yang merupakan ruang lingkup kurikulum PAI yang disajikan pada sekolah-sekolah yang ciri khas Islam atau madrasah. Pendidikan agama Islam menekankan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Nah, fungsi kurikulum PAI. Nah, fungsi kurikulum PAI tentu merupakan tugas dan tanggung jawab bagi guru pendidik agama Islam untuk membawa peserta didik yang mempunyai keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Muhaimin, fungsi kurikulum yaitu satu, fungsi kurikulum PAI bagi sekolah dan madrasah yang bersangkutan. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidik agama Islam yang diinginkan atau dalam istilah KBK disebut standar kompetensi, meliputi fungsi dan tujuan pendidikan nasional, kompetensi lintas kurikulum, kompetensi tamatan atau lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran. Nah, kompetensi mata pelajaran kelas 1, 2, 3 itu yaitu pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan agama Islam di sekolah ataupun madrasah. Nah, fungsi kurikulum PAI bagi sekolah ataupun madrasah di atasnya yaitu yang A melakukan penyesuaian, yang B menghindari keterulangannya sehingga boros waktu, yang 3 menjaga kesinambungan. Nah, 3 fungsi kurikulum PAI bagi masyarakat yaitu A, masyarakat sebagai pengguna lulusan sehingga sekolah atau madrasah harus mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam konteks pengembangan PAI. Adanya kerjasama yang harmonis dalam pembenahan dan pengembangan kurikulum PAI. Nah, yang lanjut ke yang E, yaitu konsep kurikulum PAI. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Nah, dalam kurikulum, integritas filsafat, nilai-nilai pengetahuan, dan pembuatan pendidikan, kurikulum disusun oleh ahli pendidik atau ahli kurikulum. Ahli bidang ilmu pendidik, pejabat pendidik. Rancangan ini disusun dengan maksud memberi pedoman kepada para pelaksana pendidik dalam proses pembimbingan perkembangan siswa untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh siswa. Nah, keluarga dan masyarakat, pengembangan kurikulum harus mengacu pada tujuan pendidik sebagai terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Nah, bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, menurut Pusko Depdiknas, kurikulum PAI mempunyai 3 standar, yaitu kurikulum pendidikan yang memuat semua aspek agama yang hendak diajarkan oleh guru pendidik agama, kesemuanya aspek dididik dengan mengacu kepada kitab suci. Nah, yang kedua, kurikulum pendidik agama yang memandukan semua aspek ajaran agama yang hendak diajarkan oleh guru agama sebagai satu-satunya yang dipisahkan apalagi dipertentangkan antara aspek yang satu dengan atau dari aspek yang lainnya. Nah, yang ketiga, kurikulum pendidik agama yang mampu mengintegritaskan ilmu atau nilai agama itu sendiri dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Nah, misalnya sains, bahasa, ilmu pengetahuan, soal-soal, dan lainnya. Nah, yang paling sedikit dianggap sama penting dan kegunaan bagi hidup dan kehidupan bangsa Indonesia dan bahkan manusia pada umumnya. Jadi secara umum kurikulum pendidikan agama Islam diarahkan pada orientasi pada perkembangan anak didik. Yang kedua, orientasi pada lingkungan sosial, orientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian terdapat beberapa orientasi kurikulum antara lain, yaitu orientasi kurikulum pada perkembangan anak didik. Jadi orientasi pada anak didik dalam perkembangan kurikulum memberikan arah dan pedoman pada setiap kurikulum. Nah, untuk memenuhi kebutuhan anak didik yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuannya, kurikulum harus memerhatikan anak didik dan besarnya perhatian itu tergantung pada kedudukan dan peran yang diberikan kepadanya. Jadi kurikulum hendaknya bersifat chill atau central atau memberikan peluang seluas-luasnya kepada anak didik untuk berkembang. Berkaitan dengan itu, Crow and Crow menyarankan hubungan kurikulum dengan anak didik sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kurikulum hendaknya disesuaikan dengan perkembangan anak didik. Nah, yang kedua, yaitu isi kurikulum hendaknya mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat digunakan anak didik dalam kehidupan. Yang ketiga, yaitu anak didik hendaknya didorong untuk belajar secara aktif, tidak sekedar penerimaan pasif apa yang dilakukan oleh pendidik. Yang keempat, yaitu sejarah mungkin yang dipelajari siswa harus mengikuti minat dan keinginan siswa sesuai dengan taraf perkembangannya. Nah, di sini langsung masyarakat dikembangkan dengan ciri-ciri. Jadi seperti memusatkan kebutuhan masyarakat pada perhatian dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, penggunaan buku-buku dan sumber-sumber dari masyarakat. Yang ketiga, mempraktikkan dan menghargai paham demokrasi, menyusun kurikulum berdasarkan kehidupan manusia, menumpuk jiwa pemimpin dalam lapangan kehidupan masyarakat. Nah, mendorong anak didik untuk aktif kerjasama dan saling mengenal arti sesama. Langsung ke yang bagian F, yaitu silabus PAI dan komponen-komponennya. Di sini silabus merupakan seperangkat pelaksanaan pembelajaran beserta penilaiannya. Oleh karena itu, silabus harus disusun secara sistematis dan berisikan komponen-komponen yang saling berkaitan untuk memenuhi targetnya. Seperti RPP, Prota, ataupun Promes. Jadi adanya RPP yaitu untuk yang RPP itu untuk pengertian lebih lengkapnya terdapat di silabus gitu. Jadi silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran, tema tertentu yang mencakup identitas mata pelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar atau KD. Nah, materi atau pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Beberapa komponen silabus minimal yang dapat membantu dan memandu para guru dalam mengelola pembelajaran. Yang antara lain kompetensi dasar. Penempatan komponen kompetensi dasar dalam silabus sangat disarankan. Hal ini berguna untuk meningkatkan para guru mengenai tuntutan target kompetensi yang harus dicapai. Yang kedua, hasil belajar. Hasil belajar mencerminkan kemampuan siswa dalam memenuhi tahap pencapaian pengalaman belajar dalam satu kompetensi. Yang ketiga, indikator. Indikator merupakan kompetensi dasar yang lebih spesifik apabila serangkaian indikator dalam satu kompetensi dasar sudah tercapai. Berarti target kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi. Yang keempat, langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran
memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan guru secara berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi penentuan urutan langkah-langkah pembelajaran sangat penting materi-materi yang memerlukan persyaratan tertentu. Nah, yang kelima yaitu alokasi waktu. Untuk merencanakan pembelajaran, alokasi waktu yang diperlukan untuk pembelajaran suatu materi pembelajaran perlu ditentukan gitu. Jadi penentuan besarnya alokasi waktu bergantung pada keluasan dan kedalaman materi serta tingkat kepentingan dengan keadaan dan kebutuhan setempat. Jadi yang keenam yaitu sarana dan sumber belajar. Dalam proses belajar mengajar dan sarana pembelajaran sangat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Saran pembelajaran dalam uraian ini lebih ditekankan pada saran dalam arti media atau alat peraga. Nah, yang ketujuh yaitu penilaian. Penilaian itu merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dan mengambil keputusan. Jadi semua itu yaitu tentang menganalisis ataupun mengkritisi pembelajaran gitu ya dalam PAI, lebih mencakup ke pembelajaran dalam PAI yang bukan ke pembelajaran PAI yang ke-12 kelas 12-nya. Mungkin dari saya juga ada kesalahan tentang pembelajaran PAI yang kelas 12 gitu. Jadi kurang nyambung dengan materinya, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Selebihnya mungkin ada yang ingin menambahkan. Baik, makasih Saudara Irsal. Namun sebelumnya udah komunikasi ke teman-teman ya Irsal terkait pembuatan makalah gitu. Untuk pembuatan makalah udah konfirmasi, cuman mungkin dari saya pribadi yang kurang paham gitu. Ya, oke. Ya, kalau kiranya nanti ada yang belum dipahami bisa saling sharing aja, tanya aja ke teman-teman ya. Insya Allah bisa saling melengkapi kita bareng-bareng. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin dilengkapi. Mungkin ini kayaknya jauh dari materinya ya. Ini kan materinya tentang menganalisis dan mengkritisi materi PAI kelas 12 ya. Jadi kayaknya jauh banget gitu. Karena di sini kan definisi kurikulum kayak PAI-nya gitu. Lebih ke definisi kurikulum PAI-nya. Yang saya kurang lihat lagi tuh materi PAI kelas 12 ya. Ya. Kiranya jelas ya terkait dengan definisi kurikulum, karena sebelumnya kan udah sering disampaikan juga ya sama teman-teman ya. Jadi alhamdulillah secara garis besar kulitnya gitu, insya Allah teman-teman dikit-dikit kita bisa paham itu terkait dengan kurikulum yang ada di pendidikan agama Islam. Makasih Saudara Irsal untuk penyampaiannya. Mungkin kedepannya itu aja. Kalau ada apa-apa kita kabar-kabar. Siap. Ya, Mohon maaf saling juga tukar informasi. atas keliruannya. Mohon maaf semuanya. Ada yang mau ditambahin Pak Naga atau Zaratul ini? Jadi bingung ya?
Jadi mundur lagi, Bu. Jadi bingung. Iya. Mungkin kiranya kalau ada yang mau disampaikan Ibu. Iya, gini apa namanya? Ya karena kamu jarang kuliah ya. Saya lihat absennya itu kayaknya cuma masuk itu sekarang. Baru ya UTS, pada saat UTS sekali. Iya. Ya baru 3 kali kayaknya. Gimana itu misal? Iya Bu, saya sebelum memang untuk kelas saya jarang untuk hadir Bu. Kenapa? Karena mungkin dari kerjaannya Bu. Kan orang lain juga kerja bisa. Ya betul Bu. Kalau mau kuliah tuh nggak bisa setengah-setengah. Karena ada persyaratan minimal kehadiran kalau mau ikut ujian. Kalau nilai kamu C semua juga kan nggak ada artinya. Nah, mungkin saya ngasih nilai bagus kalau kehadiran kamu sudah 3 kali. Dan malah sebenarnya nggak bisa ikut ujian. Kalau kita bicara aturan ya, kamu tidak bisa ikut ujian gitu dengan pertemuan cuma dengan masuk cuma 3 kali. Ya itu cuma 3 kali. Iya baik Bu. Jadi kalau mau kuliah tuh, kan ini kamu udah ngeluarin biaya besar-besar gitu kan. Sayang juga kalau akhirnya kamu nggak kuliah. Saya yakin dosen yang lain juga nggak bisa ngasih nilai tinggi. Dan ini mata kuliah keahlian ya. Mata kuliah evaluasi, mata kuliah kurikulum, mata kuliah ini mata kuliah keahlian gitu. Nilainya nggak boleh rendah. Nggak boleh rendah itu juga tidak berarti dosen harus ngasih tinggi. Nggak bisa juga, dosen kan tergantung mahasiswanya. Masa nilai Anda harus sama dengan nilai orang-orang yang sering masuk? Kan nggak lucu ya. Hanya gitu. Jadi saya cuma mengingatkan kepada Anda karena kalau Anda kuliah begini ya nggak dapat apa-apa. Kan jadi kayak apa? Jadi kayak ini. Jadi kayak orang baru keluar dari hutan gitu. Orang udah kemana, ini kamu tiba-tiba nerangin apa gitu. Iya kan, Isa? Gue juga nggak tahu aja kamu tuh yang mana. Nggak kenal. Ibu kalau ketemu di kampus, wajah Salman, wajah Panaga sih kenal. Nah jadi gitu. Jadi kita mau komentarinya apa ya? Bingung ya Salman ya? Karena tidak sesuai dengan pembahasan gitu. Ya udahlah gini aja ya. Ini kan ini pertemuan terakhir ya. Kita juga nggak usah ngebahas itu aja. Jadi kita ini pertemuan terakhir. Saya juga ingin mengatakan begini. Nanti itu ujian itu kan saya hadir apa namanya? Yang hadir kan bukan saya ya, tapi ya, pengawas gitu kan. Biasa kalau di ujian itu kan begitu. Nggak tahu nih, nanti online apa enggak? Sepertinya untuk yang sore masih online, Bu. Oh ya udah enak lah kalau gitu. Jadi gini, nanti itu saya soalnya dibuatnya begitu. Jadi buat apa? Tolong Anda lakukan analisis kritis terhadap kurikulum PAI ya, kurikulum untuk mata pelajaran PAI gitu. Dari aspek, jadi saya buatnya nanti seperti yang sudah saya katakan, misalnya dari aspek KI KD, kemudian apa namanya SKL KI KD, kemudian KD dengan materi pelajaran apa dengan buku gitu loh, buku paket. Nah malah kalau memang ada yang bisa menganalisis secara keseluruhan lebih bagus, misalnya gini, dianalisis misalnya ini buku dari apa ya, dari kelas 1 kurikulum dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kira-kira urutannya bagusnya apa gimana gitu kan bisa juga dilihat gitu kan, apa ngulang lagi gitu di kelas 2 diulang lagi atau bagaimana, ada nggak peningkatan. Saya pikir dari sekuensi atau pengurutan materi pelajaran juga kita bisa menganalisis gitu ya. Saya pikir jadi Anda jadi bisa melakukan analisis jadi lebih komprehensif gitu. Cuma kan kalau karena ini kelompok-kelompok jadi kan analisisnya hanya berdasarkan per kelas kan. Jadi kalau misalnya Anda mengerjakan 6-6-nya kan Anda bisa melakukan analisis secara komprehensif kan. Itu lebih bagus menurut saya. Jadi kalau ada yang mampu sampai menganalisis sampai sejauh itu luar biasa. Itu luar biasa. Nah itu jadi apa namanya, saya ingin
bahwa nanti pada saat ujian itu Anda benar-benar bisa melakukan itu, dan makanya saya kasih waktu sekarang, dari sekarang Anda kerjakan gitu. Ya kan? Kalau Anda mau mengelubu, ini soalnya saya bukan bikin soal ini kan soalnya kan tugas. Jadi kan memang sudah berapa minggu nih ya, gitu kan? Malah beberapa ini. Nah, kemudian gini, dari kelompok-kelompok yang membuat kemarin kan mungkin ada kekurangan, tinggal ditambah-tambahin aja kan gitu ya. Iya kan? Kelompok dari SMP kelas 1 sampai kelas 5 ya, sampai SMA kelas 2 kan itu kan udah lumayan ya, artinya paling tidak pokok bahasannya sudah ada gitu kan. Jadi yang Anda harus cari adalah satu kurikulumnya, yang kedua buku pegangannya gitu. Buku pegangannya kalau bisa sepakat yang di ini aja, yang di PA, yang dari Kemenag. Ya, buku pegangannya dari Kemenag aja, jangan yang dari itu, yang kalaupun mau satu lagi misalnya dari Kemendikbud boleh gitu kan sebagai pembanding gitu. Tapi yang Kemenagnya jangan dihilangin. Paham ya? Jadi buku paket yang dijadikan sebagai acuannya jangan dihilangin yang Kemenagnya. Kalaupun Anda mau pakai yang Kemendikbud, itu berarti hanya pembanding aja gitu. Paham nggak maksud saya? Jelas ya? Maaf Ibu. Kenapa? Bentar. Bu, izin Bu. Silakan Pak Ilyas. Gini Bu, tadi kan Ibu bilang Kemenak ya Bu ya, acuannya gitu. Tadi saya mikirnya emang Kemenak itu pernah ngeluarin buku yang Kurtilas ini Bu, sekarang ini. Ya ngeluarin lah, sembarangan. Iya aja. Saya belum pernah, maksudnya biasanya kan sekarang ini yang terkenal Kemendikbud ya Bu ya, Budi Pekerti dan agama, pendidikan agama dan Budi Pekerti yang menjadi acuan gitu Bu, sekolah Bu. Terus saya kalau itu kan Kemenak yang saya tahu gitu Bu, maksudnya itu kan dipakai di madrasah gitu Bu. Cukup udah. Iya. Ya. Maaf, Oke, Bu, saya jelaskan ya. Apa? Di Kemenag itu ada yang namanya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dirjen Pendis, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dirjen Pendis ya, kalau orangnya Dirjen gitu. Oke. Nah, Dirjen Pendis itu membawahi satu Direktorat Pendidikan Agama Islam pada sekolah, 2 Direktorat Pendidikan Madrasah, 3 Direktorat Pondok Pesantren, yang keempat Direktorat Pendidikan Tinggi. Yang kelima Direktorat Guru dan Tenaga Buku yang dikeluarkan untuk guru-guru PA itu ya pasti dari Kemenag. Yang mengeluarkan Direktorat PAIS, yang menyeleksi bukunya ya, bukunya kan dibuat orang ya. Bukunya kan dibuat orang-orang, kemudian itu dilelang, di Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenag, itu yang meneliti dosen-dosen itu. Yang menilai itu dosen-dosen. Jadi kalau lolos penilaiannya nanti baru masuk sebagai buku yang dianjurkan direferensikan oleh Kementerian Agama gitu loh. Jadi hampir tidak ada juga buku itu yang dikeluarkan oleh Kemendikbud apa gitu. Kebanyakan ya dibuatnya oleh penerbit gitu ya. Tapi nanti kerjasama dengan Kemenag gitu. Kemenagnya ada bukti bahwa dia memang diakses oleh Kemenag. Jadi biasanya itu buku paket itu ada semacam daftar buku paket yang sudah lolos nilai dari Kementerian Agama. Itu teman saya menjadi penilainya kemarin, menilai buku bahasa Arab, menilai buku PAI gitu kan, menilai buku-buku agama gitu. Jadi tidak hanya madrasah ya, Pak Ilyas. Kemudian gitu ada yang namanya Direktorat Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Dia yang mengurusi sekolah. Dia mengurusi guru-guru di sekolah, dia mengurusi kurikulum di sekolah, dia mengurusi semuanya di sekolah. Nah, yang saya heran kenapa Kemendikbud ngeluarin juga Bu. Itu yang saya kemarin sih aneh, kenapa Kemendikbud ngeluarin sedangkan kok kita kan punya Kemenak gitu. Enggak, bukunya yang Kemendikbud gimana coba? Ada yang punya enggak? Dari Kemendikbud kan? Coba judulnya apa? Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas SMK.
Oke. Berarti sebentar, itunya bawahnya. Kemendikbudnya di mana? Enggak, ada. enggak ada. Cuman Ada. Nggak ada Kemendikbudnya, penerbitnya Erlangga. Erlangga terbit. Di mana Kemendikbudnya? Kalau di sini sih nggak ada, Bu. Memang nggak ada. Penerbitnya aja. Di mana-mana yang namanya pemerintah itu, yang membuat buku itu adalah penerbit. So, penerbit itu sudah bekerja sama dengan kementerian-kementerian gitu loh. Lolos tidaknya itu nanti menjadi referensi yang diajukan oleh Kemendikbud atau Kemendak. Kan bayangin aja coba. Dana bos aja itu, kepala sekolah tidak boleh mengarahkan untuk membeli satu buku tertentu. Nanti jadi temuan itu. Ya. Jadi kemarin saya bingung ya, Anda tuh kalau bikin itu bukunya buku Kemendikbud itu yang mana sih? Nggak, soalnya saya kalau lagi searching di internet tuh gitu, kadang-kadang kok ini link Kemendikbud gitu kan, pendidikan dan kebudayaan Kemendikbud, kenapa ada Kemendikbud semua gitu Bu, yang link di saya download semua, sedangkan ini Kemenak mana gitu kan linknya itu. Ya Gitu, Kemenak Bu. ada lah. Coba cari Pak Ilyas di Direktorat Dirjen Pendik, cari yang ke PAIS-nya, Direktorat PAIS. PAIS itu pendidikan agama Islam pada sekolah ya. Tuh, saya aja sekarang itu kerjasamanya dengan PAIS saya sekarang. Bikin soal PPG, mereview modul-modul PPG. Itu dengan PAIS itu. Kemarin saya baru pulang dari Jogja itu dengan PAIS itu. Alhamdulillah katanya tingkat PPG semua ada teman-teman. Alhamdulillah tingkat kelulusan katanya meningkat sekarang. Alhamdulillah. Ya berarti kan ada manfaatnya juga saya bikin soal. Karena saya bikin soalnya, saya itu kan sekarang di situ tuh menjadi narasumber untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman bagaimana cara membuat soal yang benar gitu loh. Karena dosen-dosen itu kan background-nya kan tidak semuanya dari pendidikan ya. Banyaknya tidak bisa membuat soal gitu loh. Hanya saya ajarkan bagaimana cara membuat soal yang yang hot itu ya, yang bentuk kasus, bentuk asosiatif, kemudian bentuk kompleks ya, kemudian bentuk apa gitu, itu saya ajarkan semua sekarang. Bagaimana cara membuat option pengecohnya, bagaimana apa gitu. Kan walaupun memang dosen itu agak sombong ya, agak sombong tuh gini, mereka nggak mau menerima masukan karena tidak open minded gitu loh. Mungkin sama-sama dokter kali ya, merasa sama-sama dokter apa gimana gitu ya, dia merasa apa, tapi ketika kita melihat soalnya memang nggak bagus. Nah saya di situ sebagai reviewer, soal-soal yang nggak bagus itu saya perbaiki, akhirnya kan jadinya mudah dipahami kan oleh dan akhirnya kenapa kamu biasanya rendah itu. Jadi itu ya, tolong diluruskan buku yang dari Kemendikbud itu yang mana. Tadi bukunya aja ternyata Erlangga kan? Iya Bu, makanya kata saya ini kok Kemenak nggak punya link gitu yang diterbitin. Saya soalnya setiap searching ke internet Kemendikbud, ini kenapa diklaimnya Kemendikbud semua gitu kan? Ya. Dan apa namanya? Dan RUU Sisdiknas ya. Itu sekarang prediksinya bukan prediksi, analis ditarik ke Kemendikbud. Jadi nanti RUU Sisdiknas itu tidak ada lagi kata-kata madrasah di situ. Yaitu lembaga pendidikan. Apa ya, satuan pendidikan. Dan itu yang dikhawatirkan oleh teman-teman. Bisa-bisa nanti kita ditarik semua ke Kemendikbud. Dan Direktorat Jenderal Pendis hanya salah satu bagian kecil aja di Kemendikbud gitu. Ya saya nggak tahu sih positif negatif memang ada ya, tapi yang jelas guru-guru pada khawatir yang guru-guru di sekolah aja kan itu kan dilimpahkan ke masing-masing daerah ya, sudah menjadi pegawai daerah gitu kan, karena desentralisasi. Itu banyak yang tidak terurus gitu. Kalau nanti Kemenak dari ke sana khawatir malah lebih tidak terurus. Karena kan
Kemendikbud itu mengira madrasah itu sedikit. Mengira bahwa Dirjen Pendidik itu ngurusin pendidikannya sedikit gitu. Padahal luar biasa. Itu sekarang mungkin salah satu juga bukan alasan ya. Salah satu faktor ya Pak Ilyas. Kenapa ketika Pak Ilyas nyari tentang pendidikan agama, kok dilingkannya ke Kemendikbud. Bisa jadi kan itu adalah sebuah strategi juga kan agar lebih kelihatan PAI itu justru ke Kemendikbud gitu. Ya kan? Karena memang kalau PAI itu kan memang ngajarnya kan di sekolah ya. Guru-guru agama di sekolah kan? Iya Bu, sekolah. Bukan di madrasah gitu. Ya memang jadi akhirnya mengikuti kurikulumnya juga kurikulum sekolah. Ya kan? Dan tahun depan itu sudah mulai menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Saya sudah tadi kirim ya. Saya kirim tadi kurikulum, itu lengkap semua kurikulum Merdeka itu. Kalian pelajari, kalian selami isinya apa. Jadi nanti kalau saya nggak tahu PPL besok Anda menggunakan Kuritilas atau menggunakan kurikulum Merdeka. Udah ke sekolah belum? Udah Ibu, untuk 11-12-nya masih Kurtilas, untuk 10-nya kurikulum Merdeka. Rata-rata seperti itu. Kurikulum 10 itu berarti kelas 1 ya? Iya, kelas 1. Nah itu yang sekarang yang tahun depan semua orang mengatakan itu sudah mulai mengajar dengan kurikulum Merdeka. Nah di situ saya lihat di dokumen yang saya kirim tadi itu lengkap semua. Mudah-mudahan nanti bisa membantu Anda untuk memahami itu ya. Oke. Ada pertanyaan udah gini aja loh sekarang pertanyaan yang lain sambil karena ini pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir saya mungkin ketemu dengan Anda secara ikhlas gitu. Ini terakhir ya. Anda kan sudah mulai semester berapa? Ini semester berapa? 6 ya? Iya Ibu, semester 6. 7-nya kan udah mulai. Ada mata kuliah lagi nggak semester 7? 3 Bu ada. Namun setelah itu kan Anda nyusun skripsi gitu. Jadi ini ada pertemuan terakhir, silahkan Anda kalau mau menanyakan sesuatu yang memang Anda belum pahami, sekarang aja waktunya gitu. Bu, nanya satu lagi Bu. Ya silahkan. Gini Bu, saya tadi sempat tertarik dengan soal HOTS ya Bu ya. Emang sih yang saya analisis dari berbagai soal, terutama soal yang Merdeka Belajar ini Bu gitu kan. Bukan pernah baca kemarin apa di internet gitu Bu. Ternyata kebanyakan itu benar kata Ibu gitu, maksudnya mereka membuat soal tapi korelasi antara paragraf 1 dengan paragraf 2, paragraf 3 itu tidak bersambungnya Bu. Sedangkan yang mereka susunkan ada metrik yang namanya tentang kesesuaian soal dengan levelnya kan gitu Bu ya kan. Itu yang kata saya ini gimana supaya kita sebagai guru itu bisa untuk membuat soal dan mempermudah pemahaman dari siswa tersebut gitu Bu. Nanti saya kirim ya. Saya kebetulan kan sekarang sedang melatih guru-guru agama di Dinas Pendidikan Jakarta Selatan. Ini sekarang saya udah SD udah 6 kelas kemarin. Kemudian SMP 6 kelas. SMA kemarin cuma 3 kelas, SMK 6 kelas besok. Senin saya ngajar lagi. Nanti materinya ada, nanti saya kasih di situ. Anda bisa pelajari tentang evaluasi yang ada dalam kurikulum Merdeka, ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan saya juga nanti akan kasih materi tentang HOT. Anda mungkin butuh ya. Ya, sebenarnya kan mata kuliah evaluasi itu adalah keahlian saya, cuma yang ngajarnya dosen yang lain ya. Saya tidak bisa masa saya minta ngajar ya, apalagi Pak Tarjo lagi kan itu dosen yang sudah senior gitu. Sebenarnya saya itu sekarang jadi narasumber tuh ngisi-ngisi materi itu ya itu cara bikin soal-soal hot gitu. Ada peraturan-peraturan yang terkait dengan misalnya ada REACT ya,
harus memenuhi kriteria. Jadi soal itu tuh adalah soal yang kontekstual gitu. Kontekstual apa indikatornya? React itu ada relating gitu kan. Kemudian nya experiencing gitu. Kemudian jadi harus sesuai dengan pengalaman, dikaitkan dengan pengalaman anak gitu. Kasus kan itu kan kasus berarti kan. Kemudian reacting react itu apa ya? Pokoknya ada experiencing, ada komunikatif ujung-ujungnya. Nanti saya akan kasih ke Anda semua materi itu biar Anda nanti bisa pelajari ya. Bisa pelajari bagaimana cara menyusun, termasuk saya juga di situ ada juga di materi itu evaluasi menurut kurikulum Merdeka. Jadi nanti Anda bisa mendapatkan wawasan lah terkait dengan masalah itu, sehingga nanti atau sekarang aja saya berikan ya, daripada sebentar saya ini dulu. Ibu, soalnya kan kurikulum Merdeka ini kalau dikorelasikan tentang yang ada manajerial, kultural, kayak sosial gitu kan Bu. Kadang-kadang saya ini bisa sampai kayak gini ya gitu maksudnya. Apa manajerial apa? Ya. Manajerial kultural sama sosial Bu. Kan itu iya Bu gitu Bu. Maksudnya itu kan harus jadi nular tuh. Maaf Bu, salah Bu. Ini lagi ini Bu, aduh. Bercanda lah, tenang aja Pak. Ya itu Bu, maksud saya itu korelasi yang soal seperti kan itu harus dimunculkan dalam soal-soal yang pada saat untuk menjawab si peserta didik ini gitu Bu. Itu yang kata saya ini gimana cara buat soal nih kalau untuk kurikulum Merdeka nih begitu. Sebenarnya sih, oke sebentar ya. Nah, ini materi yang saya kasih ini selama saya jadi ngasih pelatihan ya. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, sudah terlihat. Ini kan hot itu kan hanya berlaku untuk yang kognitif ya. Untuk afektif psikomotorik enggak. Hanya hot yang berlaku untuk kognitif. Kalau afektif itu kan, kalau sikap itu kalau saya buat gini ya. Contoh nih. Pertama kan gini ya. Ini teknik evaluasi ini ada 10 kan. Ini kurikulum 2013 ya. Karena kan masih pakai juga kan, masih butuh juga gitu ya. Itu kan ada teknik penilaiannya, ada KI1 KI2-nya itu observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat atau peer assessment ya, adalah jurnal. Kemudian pengetahuannya itu tes tulis, tes lisan, dan tes penugasan, dan keterampilannya tes praktek, proyek, dan portofolio. Nah, kemudian yang teknik, yang keterampilan ini juga saya jelaskan di sini. Sampai membuat itunya juga saya jelaskan. Ini ya observasi itu apa artinya, kemudian penilaian diri apa artinya, semua saya sudah jelaskan. Sampai cara membuat angketnya juga ini saya sudah berikan. Kemudian nanti Anda pelajari, kalau nggak ngerti tanya sama saya. Penilaian diri juga sudah saya sampaikan. Kemudian ini peer assessment, penilaian antar peserta didik ya. Ini juga sudah saya sampaikan. Ada juga saya sampaikan di situ. Contohnya ada di sini juga ada. Nah, kemudian saya mau masuk ke hot ya. Ini kan ini yang KI1 KI2 ya. KI3 itu, nah saya mulai masuk ke hot itu dimulai dari pengenalan tentang taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom kemudian berubah ke Anderson. Ini dari Bloom ini kemudian dirubah oleh muridnya oleh Anderson. Itu hanya berubah di sini aja nih. Hanya berubah di 5 dan 6. Kalau Bloom itu kan knowledge, comprehension, application, analysis, evaluasi kan gitu ya. Kalau ini noun dan to perform ya. Kalimatnya di sini kalau remember itu, ini kalau knowledge kan ini ya, kata benda ya. Knowledge itu kan pengetahuan. Kalau ini remember itu mengingat gitu ya. Di sini pemahaman, ini memahami gitu. Ya, bedanya di situ. Nah, dengan istilah yang berbeda pasti. Ini apa application, ini apply. Analyze, ini analysis, kemudian evaluate. Nah, di sini kalau kemarin di sini di Bloom itu yang kelima itu sintesis, yang keenam evaluasi. Kalau ini
Sintesis itu sama dengan create ya, create sama dengan karena menciptakan sesuatu yang baru kan, mampu memadu-madukan sehingga menjadi sesuatu yang baru itu di create, kemudian ini pindah, ini ke 6 tertinggi, evaluasinya di kelima gitu, itu perubahannya. Nah kemudian kecil. itu salah siapa? Nah kemudian ini juga saya berikan teori ya, ini untuk tahu nih remember itu apa, untuk menjawab pertanyaan who dan what, siapa dan apa gitu. Kalau untuk di sini termasuk where dan when ya, kapan, itu kan pertanyaan-pertanyaan fakta, itu C1 pengetahuan. Nah kemudian understand itu why dengan how, menjawab pertanyaan how bagaimana, kemudian why mengapa. Tapi mengapanya juga masih rendah sebenarnya, karena nanti di sini juga ada why juga, di atasnya ada juga nih. Kemudian apply, how is it used ya, mengapa ini digunakan atau bagaimana ini digunakan, kemudian how does it work, bagaimana ini bekerja. Ini contohnya untuk apply. Ini jelas sekali ini dari teori yang aslinya nih. Analyze itu apa kira-kira pertanyaannya? Why it is used ya, mengapa ini digunakan? Why does it work, mengapa ini dikerjakan? Begitu seterusnya. Makanya menanyakan biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi gitu kan. Pertanyaannya mengapa biasanya? Karena dia disuruh menganalisis satu yang utuh itu diurai menjadi apa faktor penyebab gitu. Mengapa ini dilakukan? Apa kira-kira faktor yang bisa mempengaruhi segala macam gitu. Ini dianalisis. Kemudian evaluasi yang kelima ya. Itu untuk menjawab pertanyaan what is the efeknya, kemudian what is the impact, kemudian what is the result. Jadi menanyakan apa sih efeknya gitu. Teori itu terhadap, makan evaluasi kan, menilai gitu kan. Kemudian di sini juga what would happen, kemudian what could happen. Jadi pertanyaannya itu lebih cenderung ke pertanyaan apa yang akan terjadi kalau ini begini, kemudian apa impact-nya, apa akibatnya, segala macam gitulah. Nah kemudian yang create-nya itu what can you design, apa yang bisa kamu desain gitu. Kemudian how would you develop, apa yang bisa kamu kembangkan. Nah ini teori ini luar biasa ya. Anda sebenarnya menjelaskan ininya. Nah dari teori yang 6 dari Anderson ini merupakan teori yang merupakan perubahan dari teori Bloom ya. Tadinya itu dia bikin satu buku, tapi kemudian dia merubah di taksonominya ini. Kemudian untuk yang hot ini salah nih. Ini lot ini harusnya, tapi ininya benar nih, lower order thinking. Kalau ini higher order thinking. Kalau yang hot ini 3, 4, 5, 6. Dari analisis, evaluasi dan create itu hot ya. Kemudian yang 1, 2, 3 itu masuk ke dalam lot. Nah, kalau di Kemenag kemarin ketika saya disuruh membuat soal, itu ada yang lot, ada yang mod. Nah, lot ini yang C1. C2, C3 itu dianggap sebagai mod, middle order thinking. Tapi kalau yang analisis, evaluasi dan kreatif itu termasuk kepada higher order thinking. Ini kira-kira begitu, nanti Anda pelajari. Kemudian ini saya buat juga. Kalau saya mengajar evaluasi begini nih, sampai dibikin tabel spesifikasi, ada menetapkan berapa soal segala macam itu saya jelaskan, tapi kan udahlah. Kemudian, nah ini hot ya. Nah ini hot nih Pak. Merupakan proses pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal-soal hot pada konteks assessment mengukur kemampuan transfer satu konsep ke konsep lainnya. Kemudian memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga di sini mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, kemudian menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Problem solving biasanya dalam soal hot itu ya. Kelima, menelaah ide-ide dan informasi secara kritis. Kemudian kalau saya melatih ini saya jelaskan satu-satu dan saya detailkan. Ini karena memang hanya tambahan ya. Dan ini kan sebenarnya kan tidak ada kaitan dengan evaluasi dengan kurikulum, tapi oke lah. Saya tuh senang membagikan ilmu kepada mahasiswa karena ya membagikan ilmu itu kan sesuatu yang bermanfaat mudah-mudahan buat Anda ya. Nah kemudian ini di sini ada mengukur kemampuan tinggi itu apa?
Ya tadi kemampuan untuk memecahkan masalah, keterampilan berpikir kritis, ya kan, problem solving, critical thinking, creative thinking, kemudian reasoning, kemudian decision making. Nah, ada penjelasan soal hot itu belum tentu soal-soal yang memiliki tingkat kesukaran yang tinggi. Makanya di sini ada penjelasan, difficulty is not same as higher order thinking. Ya, susah tidak sama dengan hot. Karena pertanyaan menanyakan misalnya gini, wabtagi bima taqwa itu terdapat dalam surat apa? Anda bisa jadi nggak bisa jawab. Berarti susah kan berarti? Coba menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi nggak? Iya. Kan tidak itu. Susahnya bukan karena berpikir, tapi susahnya karena nggak menghafal. Kan gitu ya? Dan susah itu ketahuannya setelah tes. Tapi kalau hot, diketahuinya sebelum tes pun sudah ketahuan ini soal susah. Kira-kira begitu. Itu bedanya kenapa susah tidak sama dengan hot. Oke. Nah, kemudian saya tadi sudah jelaskan. Ini berbasis kontekstual apa? Itu relating, experiencing, applying, communicating sampai kepada transferring. Ini indikator daripada soal hot yang berbasis kontekstual, permasalahan kontekstual. Nah, kemudian menggunakan unsur beragam. Ini saya ajarkan segala macam lah. Soal harus homogen gitu ya. Option of homogen itu ini ada di sini semua. Ya kan Pak Ilyas mungkin ini apa ya udah terima tapi mungkin ya itulah ini mahal ini sebenarnya materi ini. Ini materi mahal karena saya berikan di pelatihan ya. Oke. Nah, kemudian nah contoh-contohnya di sini nih. Contoh kasus ya. Kasuistik misalnya. Dalam ashabul furud bla 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 gitu kan jelaskan. Memang saya melihat nih, saya kan kemarin menganalisis soal-soal yang dibuat oleh dosen-dosen IAIN ya, dosen UIN. Dosen UIN Malang, dosen UIN Jogja, dosen UIN Surabaya, dosen UIN Tulung Agung, dosen UIN Kediri itu semua saya review itu kadang-kadang narasinya panjang, tapi stemnya tuh nggak nyambung dengan narasi gitu. Nih stemnya ini nih. Stemnya ini nih, ya contoh misalnya, dan ashabul furud ayah dan ibu bisa mendapatkan bagian warisan dari anaknya 1/6 jika anaknya memiliki anak, atau dalam kurung cucu ya, dia punya cucu gitu, dan 1/3 jika anaknya tidak memiliki anak. Sedangkan istri mendapatkan bagian warisan 1/4 jika suaminya tidak memiliki anak dan 1/8 jika memiliki anak. Adapun anak laki-laki mendapatkan bagian warisan asobah binafsi. Dan anak perempuan mendapatkan asobah ma'al ghair dengan perbandingan 2 bagian untuk anak laki-laki. Nah, jika seorang laki-laki meninggal dengan harta warisan sebesar 500 juta, sementara dia memiliki anak laki-laki 1 dan 2 anak perempuan, 1 istri dan ayah, maka bagian warisan untuk masing-masing anak perempuan adalah. Nah ini stemnya ini kadang-kadang nggak nyambung Pak Ilyas ya. Kadang-kadang nggak nyambung dengan narasi gitu. Itu yang ngaco. Nah, ada lagi misalnya saya buat begini. Ini soal asosiatif nih. Ini masih hot ini. Dilihat dari kejelasannya ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat dalam Al-Qur'an ada yang bersifat muhkamat dan ada yang bersifat mutasyabihat. Berikut ini adalah contoh-contoh potongan ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ya rumai faqaidihim wa aqimus shalah wa atuz zakah gitu kan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Asari kuasa itu gitulah. Jadi beberapa contoh potongan ayat di atas termasuk ke dalam ayat-ayat mutasyabihat adalah ini asosiatif nih. 1, 2, 3 benar, 1 gitu kira-kira begitulah. Nah, kemudian saya buat contoh lagi misalnya kasuistik lagi yang lain misalnya gini. Bla 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 bla. Nah, ini stemnya nih dari kasus tersebut. Nah, kadang-kadang nggak nyambungnya di sini Pak Ilyas. Nah, di kasus tersebut dapat kita identifikasi ada beberapa halakul kalimah yang ditunjukkan oleh pemuda tersebut sebagaimana berikut. Kecuali. Coba Hope di sini ada nggak Hope? Oke, analisis kan? Dianalisis kan berarti kan? Roja ada nggak roja di sini? Roja itu apa sih? Harus paham tuh, Bapak. Oke. Istiqomah ada nggak? Begitu seterusnya. Ini contoh kasuistik. Nah, yang terakhir baru ini contoh yang biasa. Itu ya biasa maksudnya nggak kasus nggak apa tapi ini biasa. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Itu Pak Ilyas kira-kira. Nah, kemudian Anda kan ingin juga tahu bagaimana kurikulum Merdeka kan? Saya berikan semua di sini. Ada juga di sini, ini yang sekarang itu kan mengarahnya ke profil
Kemudian penilaian dalam kurikulum Merdeka itu begini nih sekarang modelnya. Kemudian ini Anda lihat silakan di sini. Nah, sekarang gini. Sekarang ini kalau kemarin kan sumatif itu lebih besar ya porsinya ya dibandingkan dengan formatif ya. Sekarang berubah. Kalau dulu kan assessment as learning. Ini sekarang ini ada 3 nih, ada assessment as learning, assessment for learning, ada assessment of learning. Nah, yang sekarang ini, yang dulu itu di sini gede nih porsinya. Di sumatifnya lebih besar. Assessment of learning itu sumatif. Assessment as learning itu formatif, ini assessment for learning juga formatif. Assessment sebagai pembelajaran, assessment untuk pembelajaran, ini assessment dari pembelajaran, dari proses pembelajaran. Nah, sekarang ini yang dalam kurikulum Merdeka, ini lebih besar porsinya. Ini lebih besar, S ya. Dibalik nih piramidnya. S lebih besar, for lebih besar, op-nya cuma sedikit. Nilai sumatifnya cuma sedikit di situ. Kemudian, nah ini ada gambarannya seperti ini, jadi berat sebelah. Dulu kan begini ya beratnya ya. Sekarang beratnya justru ke sini gitu. Nah, kemudian, nah nanti lihat di sini juga ada penjelasan semua. Sampai penjelasannya begini, asesmen sebagai proses pembelajaran semua dijelaskan di sini semua. Nah ini memang saya yang buat dengan teman-teman ya, dan itu bisa menjadi bisa Anda pelajari sehingga Anda lebih paham tentang kurikulum mereka. Oke, cukup ya? Cukup Bu. Nanti dia pelajari, kalau ada yang nggak ngerti tanya ke saya, saya jawab. Bu, pada pelajaran pertama Ibu ya, awal-awal itu kan Ibu menjelaskan tentang silabus ya Bu ya. Nah itu saya belum tahu tuh Bu, maksudnya metrik pembuatannya seperti apa, silabus apa segala macam itu kan Ibu sekilas doang tuh Bu, gitu kan Bu. Nah makanya kami ya mungkin bisa diajarkan Bu sedikit cara membuat gitu Bu. Oke, nah sekarang gini. Ya. Silabus sekarang itu yang harus Anda buat itu. Sekarang emang dalam PPL disuruh membuat silabus? Enggak sih Bu, maksudnya RPP. Enggak. RPP Bu, ya. RPP Bapak, kalau yang kurikulum itu kan RPP. Kalau kurikulum Merdeka kan namanya modul ajar ya. Modul ajar sekarang. Dan ada ATP segala macam. Jadi gini. Pak Ilyas, mungkin yang harus dipahami, Pak Ilyas bukan guru ya? Bukan Bu, tapi saya melihat dari izin Bu universitas lain itu kayak seperti Huamka, seperti UNJ gitu kan Bu. Itu kok mereka bisa gitu Bu, maksudnya dalam membuat silabus gitu, RPP, mereka itu lengkap banget gitu. Teman saya Bu ada gitu. Dosen. Tapi kok dosen. Bukan Bu, mahasiswa Bu. Emang nggak diajarin? Nah, udah diajarin Bu, kayak di Huamka atasnya kok enggak, bisa di UIJ diajarin nggak yang dosen perencanaan pembelajaran? Kalau saya diajarin sama Bu Maung. diajarin juga. Ada kan? Ada Bu. Ya saya tidak mau menjelaskan karena memang ada bagian-bagian itu kan bagian mata kuliah perencanaan pembelajaran ya. Perencanaan tuh dari mulai RPP, silabus itu kan. Apalagi tuh silabus RPP. Promes Prota. Iya, Promes Prota gitu. Itu di perencanaan udah diajarin kan? Udah Bu, bahkan lengkap setiap pertemuan itu ada tugas. Pak Ilyas udah. Jadi yang salah tuh di mana ini? Jangan melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri ah. Coba nikmati rumput di rumah sendiri itu hijau gitu kan, indah gitu. Jangan melihat yang lain. Ya Bu, soalnya Ibu yang pertama kali silabus pendek amal gitu penjelasannya sekilas gitu. Makanya kata saya apa yang dibanyakin yang saya bilang saya itu kan saya bilang itu sudah dijelaskan pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Kan gitu kemarin. Siap. Jadi makasih Bu. saya itu kan kamu udah paham gitu ya. Oke? Ya udah. Jadi gini ya. Jadi ini pertemuan terakhir. Ibu minta maaf kalau selama Ibu ngajar mungkin ya Ibu suka marah-marah, Ibu suka apa, tapi itu semata-mata karena memang proses pendidikannya. Gimana? Kita nggak ada interaksi ya. Kalau dengan daring aja saya nggak ada respon, nggak ada ekspresi, nggak ada apa, nggak ada interaksi yang marah atau bagaimana kan juga
tidak memberikan proses pendidikan juga kepada Anda gitu kan. Saya kemarin baru dengar dari mahasiswa, Bu katanya. Sebenarnya hanya dengan ibu kita itu ramai diskusi. Di S2 ya ini cerita. Hanya dengan ibu sebenarnya kita tuh diskusi ramai. Kalau dengan yang itu Bu kita tuh benar-benar pasif. Kenapa emang? Karena ibu tuh suka ngasih ini motivasi, nanti dikasih nilai. Katanya gitu kata mahasiswa ya. Ini mahasiswa S2 nih cerita. Oh gitu ya. Iya Bu, coba di ibu sebenarnya itu ramai tuh kita itu. Kalau di dosennya itu Bu kita tuh pasif. Oke, satu. Yang kedua ya S3 juga sama. Bu, cuma dengan ibu kita ramai karena tadi ya ternyata memang dosen itu bisa mempengaruhi juga ya, bisa mempengaruhi juga untuk memotivasi anak untuk bertanya atau tidak gitu. Dan ternyata salah satu faktor yang bisa memotivasi itu ternyata memang nilai gitu. Dari reward lah, ada satu harapan mendapatkan reward kan gitu. Itu saya pikir juga menjadi ya bisa juga menjadi pelajaran buat Anda. Anda nanti kalau jadi guru tuh reward itu menjadi penting untuk dijadikan sebagai motivator. Untuk memotivasi siswa itu biasanya dengan reward. Reward itu tidak selalu harus apa ya, tidak selalu fisik ya, bisa jadi dengan pujian. Kalau Anda kerja nanti ya sebagai guru dosen ya, bisa dengan pujian, bisa dengan apa gitu kepada siswa. Itu. Pokoknya saya berharap, saya merasakan pernah jadi guru yang apa ya, yang diidolakan oleh muridnya waktu saya ngajar SMA gitu. Saya berharap Anda juga nanti menjadi guru seperti itu gitu. Salah satu syaratnya ya tadi satu, Anda jangan selalu hanya mengatakan halal haram gitu kan. Anda jangan selalu mengatakan apa namanya, jangan memposisikan Anda sebagai orang yang tidak boleh bersentuhan dengan anak, kemudian segala macam. Wah jadi guru tuh ya bersentuhan dengan anak laki-laki, anggap aja itu anak kita gitu. Kalau saya ya, kalau saya memang dalam beragama tidak terlalu radikal, memang agak moderat lah, kira-kira begitu. Tapi kalau berkaitan dengan masalah semangat keagamaan, saya agak radikal. Tapi kalau berkaitan dengan masalah itu, kalau masalah apa namanya, masalah habluminanasnya ya dalam arti ini saya moderat lah, kira-kira begitu. Karena kalau guru agama memposisikan diri sebagai orang yang boleh bersentuhan, gimana mau merangkul mereka-mereka yang nakal gitu. Kira-kira begitulah ya. Ya kalau dengan laki-laki ya memang jangan juga kita perlukan, enggak juga, maksudnya salaman, jangan sampai salaman dicabut gitu loh. Kan kasihan juga ada orang mau salim gitu dicabut kan gak enak juga ya rasanya ya. Bismillah aja lah. Tapi kalau alasannya ini COVID boleh lah. Kalau alasannya COVID karena memang harus hati-hati boleh. Tapi kalau dalam arti Anda nggak mau karena ini itu yang harus jadi akhirnya Anda jaga jarak dengan mereka. Kan anehnya kan anak susah mau dekat dengan kita kan jadinya kan gitu. Itu yang harus diperhatikan. Yang kedua, Anda kalau mau jadi guru yang disenangi oleh siswa itu adalah Anda itu harus cerdas, harus pinter. Ditanya apapun Anda bisa jawab. Ngejelasannya itu harus punya wawasan gitu. Ya kan? Anda ngejelaskan sesuatu, Anda jangan terpaku pada buku, tapi dikaitkan dengan pengalaman, dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang up to date gitu loh. Coba lihat ini, makanya kalau guru agama nggak pernah nonton TV, nggak pernah nonton nggak pernah baca koran, nggak pernah apa, ya pasti kudet, kurang update gitu. Iya kan, kurang update. Saya ini, Anda mungkin nggak percaya, saya tuh sampai nonton TikTok, nonton artis saja saya hafal semua. Kehidupan artis saya tahu, kemudian kehidupan politik juga saya tahu, kehidupan apa juga. Jadi kan ketika ngajar itu kan jadi kelihatan gimana ya gitu. Karena salah satu hal yang membuat anak itu bangga kepada sesuatu karena dianggap orang itu menguasai banyak hal gitu. Kalau guru agama ngajarnya hanya yang ada di buku kan kebayang ya. Terbatas banget kalau yang ada di buku kan. Gimana coba ngasih ilustrasi contohnya itu kalau hanya ingat loh tadi ya, kalau ngajar itu dikaitkan ke kontekstual tadi kan, ke pengalaman nyata gitu. Berarti kan Anda harus sering dengar berita, Anda sering-sering baca berita. Saya baru lihat ada orang yang kudet, itu ketika kemarin ada pertemuan Ibu BRT di sinilah. Ada salah teman saya itu dia lagi S2 di UI, kerjanya di Kementerian Keuangan, itu nggak tahu berita apapun, nggak pernah nonton TV, nggak pernah nonton TikTok, nggak pernah nonton video. Jadi kayak orang baru keluar dari hutan, tahu nggak? Ini apa sih kok saya nggak paham? Ini apa sih kok nggak saya paham gitu? Waduh, aduh gimana Bu Opi itu teh siapa? Gimana ngejelasinnya ya gitu? Saya nyeritain yang Beci ya, pemerkosaan misalnya. Itu gimana ceritanya? Aduh dari mana awalnya ceritanya ya Bu? Ya saya bilang panjang ini ceritanya udah.
Bu, si Mayang itu siapa sih Vanessa Angel? Aduh, susah ngeceritainnya gitu kan, panjang banget ceritanya gitu. Jadi dia cerita tentang Julianto Eko ya, yang pelecehan itu sekolah Selamat Pagi Indonesia itu nggak tahu, cerita tentang si Beci yang itu juga nggak tahu, cerita kan gimana? Nah, gitu kira-kira. Jadi yang kedua nih, yang bukan yang berikutnya, yang berikutnya. Anda tuh harus hafal lah ayat-ayat pendek gitu ya. Ayat-ayat pendek yang berkaitan dengan materi itu harus dihafal di luar kepala gitu. Malah kalau bisa nulis tuh jangan kayak buku di tangan kemudian nulis gitu. Kalau bisa imlanya bagus lah gitu ya. Jadi gimana ayatnya? Aduh kalau guru agama begitu, yakin deh. Percaya sama saya, itu pasti guru agama yang akan didolakan oleh murid. Ya, ini memang praktek ya. Berapa bulan? 2 bulan. Praktek berapa bulan? 6 bulan. Oh, 6 bulan. bulan. Oh my god. Oh, 6 bulan dong caranya. Kalau yang kerja ya saya nyuri waktu, tapi udah Iya. udah bersurat sih Bu. Tapi biasanya sih cincai dengan temannya lah, temannya agak-agak jangan terlalu slide lah ya, agak sedikit longgar lah mungkin untuk orang-orang yang kerja. Ini kalau yang saya bayangkan kelas malam itu kan kelas kerja semua ya, Ya, Bu. Ya. ya Ya, kan? Bu. Pada kerja semua kan, nah, itu ngatur waktunya luar biasa itu. Luar biasa, Ibu mengerti Silakan sekali kami. silakan berstrategi ya, kalau gitu ya. Silakan berstrategi ya. Memang Kuncinya harus itu ada yang Terharu nih, Bu. Terharu, Bu. sekolah. Jadi Baik, Pak. memang harus ada yang walaupun tidak dikalahkan banget, tapi masih ada yang dikorbankan lah kira-kira. Walaupun tidak harus kalah ya, dikorbankan maksudnya ke sana mungkin bisa minta izin karena biar bagaimanapun kalau PPL nggak lulus juga kan nanti nggak lulus nanti sebagai gurunya. Betul Tapi Bu. sekarang sih, Banyak, Ibu. tapi sekarang sih posisi guru posisi yang cukup bergengsi, apalagi di DKI ya. Itu cukup bergengsi, cukup menjanjikan lah kira-kira begitu ya. Oke, cukup ya. Saya mau absen dulu terakhir. Dari 9 Ibu, kami pengen ada yang mau disampaikan buat Ibu khususnya. Ya, Putri senyum-senyum aja. Kenapa? Kenapa? Kita ucapin makasih banyak untuk dedikasinya selama 1 semester ini. Maaf banyak kurangnya atau mungkin kesalahan-kesalahan dalam pembuatan makalah, dan kami tentu saya pribadi sangat bersyukur gitu. Karena ketika kita diluruskan gitu ya, apalagi dengan tegas ya, itu yang saya ambil gitu. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi awareness, bisa menjadi kesadaran buat kita semua biar nantinya bisa lebih baik ke depannya gitu. Dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti, mungkin teman-teman ada yang mau lanjut S2 di ya, bisa masih ketemu. Amin. Jadi saya minta maaf ya. Jadi saya itu memang karakter saya memang tegas ya. Memang tegas, kayak marah tapi sebenarnya baik saya tuh. Cuma logatnya aja yang kayak keras gitu ya. Soalnya kemarin ada Mas Bu Abid, namanya Abid. Abid itu takut sama ibu katanya. Kan dia satu dengan ibu. Justru karena satu dengan ibu jadi takut katanya. Aduh, emang saya tuh kesannya galak apa gimana gitu. Memang gaya saya memang ini udah karakter ya. Ngomongnya tidak sombong dan yang pasti rajin menang gitu ya. Oke. Nah, udah sekarang absen dulu terakhir. Oke. Salman ada, Agung ada nggak? Agung ada nggak? Mas Salman? Agung enggak, Bu. Oh enggak, oke. Siti Rahayu ada, Putri Nopianti ada ya? Ada, Bu. Salsabila ada kayaknya tadi ya? Hadir, Bu. Oke, Siti Fatimah ada nggak? Hadir, Bu. Nuraini. Tidak ada, Bu. Nggak ada. Reja Apipatul Jannah? Hadir, Ibu. Oke. Fitriani? Hadir, Bu. Oke, terus Muhammad Ilyas ada. Ayu Dianingrum? Hadir, Bu. Naga Kunadi ada. Salsabila.
Nabila kemarin nggak Ada, Bu. masuk ya. Minggu lalu nggak masuk. Iya, Bu. Sekarang ada memang. Terus Adi Nurroman ada ya? Monica Putri ada? Ada. Hadir, Bu. Airunisa. Airunisa. Ada tuh Bu, mungkin lagi lelet. Siska ada ya? Siska Susanti ada ya? Oke. Nida Ulasana ada nggak? Hah? Ada, Bu, Ada. sinyal. Oke. Kalau Dara Nur Atika itu nggak pernah hadir lagi ya? Jarang Bu kayaknya. Bukan jarang ah. Bukan jarang, ini mah judulnya. Kalau di Mapel ini nggak tahu saya. Iya, Dara Nur Atika itu cuma Jarang berapa kali kelihatan. masuknya? Abdul Muiz, Beliau lagi ada tugas Bu. Kemarin Oh. nemenin dia Haji. lumayan rajin, cuma nggak masuk hari ini ya? Iya, lagi nemenin Haji Bu, damping. Oh gitu. Nisa Nur Aulia tuh nggak pernah hadir loh itu. Iya. Oke. Kalau gitu, oke ya. Sampai Bu. ketemu. Hah, Maaf, Bu, saya belum di absen. siapa? Zahratul Aini. Zahratul Aini. Sambilan ya, foto Ada bareng itu. teman-teman ya, diaktifkan videonya. Zahratul Aini udah masuk itu mah. Ya. Oh, iya, Bu, siap. Oke ya. Semoga sukses. Amin. Anda menjadi profesi guru yang profesional dan mudah-mudahan suatu hari nanti Anda bisa lanjut ke S2 atau S3. Ketemu saya lagi ya. Oke, terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Siap ya. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Makasih, Popi. Bu. Terima kasih, Bu.